Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Renungan pada hari ini berjudul Layak atau Tidak Layak. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Roh Kudus, terima kasih kalau kami telah Engkau jadikan alat-Mu untuk kemuliaan-Mu. Untuk itu ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kebenaran firman-Mu agar kami senantiasa berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan pada saat ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Kekasih-kekasih Tuhan, banyak orang ketika mau dipakai Tuhan merasa dirinya tidak layak, merasa dia tidak pintar, bukan orang berada, hanya dari kalangan biasa dan lain sebagainya, sehingga perasaan tidak layak itu menjadi penghalang karya Tuhan terjadi pada orang itu. Sebenarnya perasaan ini adalah salah satu bentuk intimidasi iblis untuk menghalangi karya Tuhan dinyatakan melalui orang itu. Sebab tujuan utama iblis adalah ingin menjauhkan dan memisahkan manusia dari kasih Tuhan. Kalau kita berkaca pada Alkitab, ternyata banyak orang yang merasa tidak layak malah dipakai secara luar biasa oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Contohnya ada Petrus, seorang nelayan yang tak berpendidikan, tapi begitu dia dipakai Tuhan secara luar biasa. Bahkan ketika dia berkhotbah, ada 3.000 orang bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lalu ada Gideon. Dia dari rakyat jelata yang tak diperhitungkan oleh orang lain, tetapi dipakai Tuhan secara luar biasa untuk mengalahkan 135.000 orang Midian hanya dengan 300 pasukan. Bahkan dia diangkat Tuhan menjadi hakim atas Israel. Demikian juga ada Daud, seorang anak muda penggembala 2-3 ekor domba yang juga tidak diperhitungkan oleh orang lain, bahkan oleh keluarganya sendiri. Dipakai Tuhan secara luar biasa, bahkan diangkat menjadi raja atas Israel. Saudaraku, Tuhan memanggil kita semua untuk dipakai menjadi alatnya di dunia ini, bukan karena kita itu layak atau hebat, namun hanya karena kasih karunia dan anugerahnya saja kita dilayakkannya untuk melayaninya. Kalau kita mau menunggu sampai kita itu layak di hadapan Tuhan baru mau dipakai Tuhan, maka sampai Tuhan memanggil pun kita tetap tidak layak di hadapan Tuhan. Karena ada dosa, saudaraku. Nah, masalahnya kita mau menyambut atau tidak panggilan itu. Tuhan memakai orang-orang biasa untuk menjalankan rencananya supaya dunia bisa menyadari begitu luar biasanya Tuhan dan mengetahui bahwa kuasanya Tuhan nyata untuk semua orang. 1 Korintus 1 ayat 28 mengatakan, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Saudaraku, kalau hari ini kita dipakai Tuhan untuk kemuliaan namanya, baik itu melalui talenta kita, harta kita, waktu kita, bahkan hidup kita,
Syukurilah itu saudaraku. Sekali lagi, syukurilah itu. Sebab Tuhan telah memberi kehormatan pada kita untuk menyatakan rencananya. Sebab pelayanan itu adalah suatu kehormatan, bukan sebagai beban. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, sembunyikanlah kami di belakang salib-Mu ya Tuhan, agar setiap langkah pelayanan kami memuliakan nama Tuhan, bukan mengagungkan pribadi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati.